Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku pendengar radio bernama Sidi yang dirahmati oleh Allah. Andai tiba-tiba anak kecil kita yang usianya masih sangat muda tiba-tiba mendatangi kita dan meminta kepada kita untuk membelikannya senjata. Apakah kita akan memberikannya senjata? Atau apakah kita akan memberikannya uang untuk memberi senjata? Tentu saja tidak. Kita akan melarangnya. Bahkan mungkin kita akan terkejut dan bertanya, kenapa kamu minta senjata? Masya Allah, begitulah sesungguhnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita meminta kepada Allah sesuatu yang menurut kita itu baik. Padahal kata Allah, kamu kok minta senjata? Kamu kok minta uang untuk beli senjata? Kata Allah, itu belum baik, itu enggak pas. Sudah, yang aku berikan saat ini adalah yang terbaik untukmu. Maka saudaraku, apapun yang terjadi pada kita hari ini, itu adalah yang terbaik menurut Allah. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Sungguh, sekalipun kita melibatkan seluruh manusia di muka bumi ini, kalau ada sesuatu yang Allah takdirkan bukan menjadi jatah kita, tidak akan datang ke tangan kita. Dan sungguh, ketika kita menahan sesuatu untuk datang ke tempat kita, ke dalam tangan kita, ke genggaman tangan kita, kalau Allah berkehendak itu menjadi milik kita, Allah akan datangkan. Maka tidak ada pekerjaan yang lebih mulia di saat ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita ucapkan dengan kalimat hamdalah. Di antara syukur yang harus kita tinggikan adalah syukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menikmati bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan pertolongan dan syafaat kepada umatnya. Maka kita tidak bisa mengandalkan sholat kita, tahajud kita, baca Quran kita, amal kita seberapa. Andai ada di Wonosobo absen ahli tahajud, kita nomor berapa? Andai ada daftar hadir ahli duha, kita di Wonosobo nomor berapa? Andai ada ahli sedekah, kita ranking berapa? Andai ada ahli puasa, kita peringkat berapa? Maka sungguh naif kalau kita mengandalkan di hadapan Allah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena sesungguhnya kita tidak mendapatkan pertolongan Allah kecuali atas rahmat Allah. Dan semoga dengan kita menghadiri majelis ilmu ini, dengan kita mendengarkan ilmu ini, menjadi salah satu wasilah untuk kita kelak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, kesempatan kali ini Al-Fakir akan bercerita tentang kisah Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Suatu hari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah. Beliau mengetuk pintu. Assalamualaikum wahai anak-anakku. Kebiasaan yang terjadi ketika Rasulullah datang yang membukakan pintu adalah Ali. Namun kali ini terlihat pemandangan yang berbeda, ternyata yang membukakan pintu adalah Fatimah. Dan Rasulullah bertanya, wahai Fatimah, kemana Ali? Mengapa yang membukakan pintu bukan Ali? Fatimah pun menjawab, wahai ayahku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah terjadi sesuatu antara aku dengan Ali. Maksudnya terjadi masalah. Lalu Ali pergi meninggalkanku ya Rasulullah, dan aku tidak tahu di mana Ali saat ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu, saudaraku, Anda yang diajak bicara adalah kita. Mungkin kita akan bertanya, kamu diapain? Ada masalah apa? Berani-beraninya anak Nabi disakiti. Berani-beraninya dia menyakiti anakku. Mungkin kalau kita responnya begitu. Baginda Muhammad tidak. Ini contoh buat orang tua. Ini contoh buat siapapun. Bahwa ketika ada anak yang telah berumah tangga sendiri, lalu mereka mendapati masalah, orang tua tidak berhak ikut campur terlalu dalam. Maka Nabi Muhammad memberi contoh, baiklah kalau demikian Fatimah, aku akan mencari Ali. Beliau tidak bertanya ada apa yang terjadi dengan putriku. Berani-beraninya Ali menyakiti putri hati seorang anak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mencontohkan. Maka bagi para orang tua ini fikih dalam bermuamalah dengan para menantu. Tidak terlalu dalam di dalam urusan rumah tangga karena mereka sudah memiliki rumah tangga sendiri. Dan bagi kita yang mungkin usianya masih muda, tidak berhak kita terlalu dalam untuk ikut campur pada urusan orang lain. Rasulullah pun pergi.
Kira-kira kalau hari ini kita ditanya, kalau kita sedang mendapati masalah rumah tangga, kemana kita pergi? Ke mall, healing, jalan-jalan, makan, atau sekedar mencari hiburan duduk-duduk di sebuah taman? Tidak. Rasulullah kemudian mencari Ali. Ali tidak didapati oleh Rasulullah di tempat lain. Rasulullah mendapati Ali sedang tertidur di masjid beliau. Pipi Ali menempel langsung dengan tanah tanpa halangan. Lalu Rasulullah membangunkan menantu tercintanya. Wahai Abu Turab, wahai pemuda, wahai bapak, wahai laki-laki yang pipinya terkena tanah, bangun. Masya Allah. Cerita ini cukup sampai di sini. Apa pelajarannya? Saudaraku yang baik, tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Bahkan dalam kisah ini yang diuji bukan orang sembarangan, namun putri Rasulullah, namun menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga. Dan bukankah rumah tangga Rasulullah pun diuji? Bukankah harta Khadijah pun habis untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW? Bukankah beliau berdua pernah diboikot oleh orang kafir Quraisy sampai tidak mendapati apa-apa? Bukankah beliau selalu dikatakan pembohong, penyihir, penipu, pembual? Bukankah beliau pernah diuji dengan diambil putranya yang bernama Ibrahim? Tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Kalau rumah tangga Rasulullah saja diuji, kalau rumah tangga putri dan menantu makhluk paling mulia di muka bumi ini saja diuji, apalagi rumah tangga kita, apalagi kehidupan kita, apalagi keluarga kita, pasti diuji. Tidak diuji di suami, di istri, tidak di istri, di orang tua, tidak di orang tua, di anak, tidak di anak, di ekonomi, tidak di ekonomi, di kesehatan, dan seterusnya. Namun yang paling penting dari kisah ini, kemana larinya saat seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib, tempat mengadu, tempat healing, tempat mencari solusi, tidak lain tidak bukan adalah Ali pergi ke masjid. Dan siapa pemilik masjid? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada solusi dari permasalahan dalam dunia yang kita hadapi ini kecuali kita kembali kepada Allah. Allah punya 99 nama. Ketika kita diuji dengan masalah rizki, panggil nama Allah, ya Razzaq, wahai zat yang maha memiliki rizki, titipkan sedikit rizkimu kepada keluarga kami. Kalau kita punya masalah dalam keluarga tentang kasih sayang, bukankah Allah punya nama ya Rahmanu ya Rahim? Tolong berikan kasih sayang kepada kami. Ketika kita mendapati orang-orang kita di sekitar kita itu kasar, berperangai buruk, bukankah kita punya Tuhan yang punya nama ya Latif, wahai zat yang maha lembut. Lembutkanlah saudaraku, lembutkanlah suamiku, lembutkanlah anakku, lembutkanlah keluargaku, lembutkanlah tetanggaku. Sampai 99 nama yang berbeda. Maka saudaraku, yang selama ini salah dalam mencari solusi, kembalilah kepada Allah. Tidak ada solusi kecuali di tangan Allah. Tidak ada tempat terbaik untuk mengadu kecuali masjid dan rumahnya Allah. Kita saja kalau datang ke rumah orang, orang itu akan buru-buru menyambut kita. Kalau nggak punya makanan, mereka akan lari mencari makanan. Bagaimana? Kalau ada orang kasihan datang ke rumah kita, kita akan bantu sebisanya. Bagaimana dengan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang? Saat kita datang ke rumahnya, lalu kita mengangkat kedua tangan kita, lalu kita menangis, lalu kita memohon kepada Allah, maka bagaimana sambutan yang akan diberikan oleh zat yang maha memberikan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga siapapun yang mendengarkan ini yang punya hutang, hutangnya segera dilunaskan. Yang sedang menanti jodoh, semoga Allah datangkan jodoh yang salih lagi salihah. Yang sedang berniaga, semoga Allah untungkan niaganya. Yang sedang punya masalah rumah tangga, semoga Allah berikan jalan keluar. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang sedang memiliki kesempitan, semoga Allah lapangkan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga ada kebaikan dari apa yang kita kaji pada kesempatan ini. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.